I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Perkenalkan, nama saya Kijario Stefan Iskandar, NIM saya 2232021007. Ingin mempresentasikan tentang pencemaran nama baik. Yang pertama, pentingnya memahami konsep hukum dan isu-isu kontemporer. Yang pertama, pencemaran nama baik. Delik aduan adalah delik yang dapat diproses hanya jika ada pengaduan atau laporan dari korban tindak pidana. Pengaduan dapat dilakukan dalam waktu 6 bulan jika korban berada di Indonesia dan 9 bulan jika korban berada di luar negeri. Yang kedua, dampak terhadap korban pencemaran nama baik. Dapat memberikan dampak psikologis yang signifikan bagi korban, seperti stres, rasa malu, depresi, dan bahkan dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan profesional mereka. Definisi delik aduan, yaitu suatu tindak pidana yang hanya dapat dituntut jika ada pengaduan atau laporan dari pihak yang dirugikan atau korban. Lalu ada beberapa contoh delik aduan. Yang pertama, penghinaan yang berada di pasal 310 sampai 321 KUHP. Yang kedua, pencemaran nama baik pasal 310 sampai 321 KUHP. Yang ketiga, perzinahan pasal 284 sampai 285 KUHP, dan ada pemerkosaan dalam perkawinan dalam pasal 285 KUHP. Lalu ada pemerasan pasal 368 KUHP dan penggelapan pasal 372 KUHP. Selesai dari saya. Terima kasih. Pengertian pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik atau fitnah adalah tindakan menyebarkan kabar bohong atau tuduhan tanpa bukti yang merugikan nama baik atau reputasi seseorang. Beberapa penjelasan tentang pencemaran nama baik: menyebarkan informasi bohong atau fakta yang diputarbalikkan tentang seseorang yang dimaksud mempermalukan atau mencemarkan nama baik. Menyebarkan tuduhan tanpa bukti yang merusak kredibilitas, kehormatan, atau reputasi seseorang. Menyampaikan opini atau pernyataan yang mendiskriminasi atau menegaskan nama baik seseorang secara tidak patut. Menyebarkan rahasia pribadi seseorang dengan tujuan mempermalukan, merusak nama baik. Delik aduan dalam hukum Indonesia juga, contohnya delik aduan Kendelik dalam hukum pidana Indonesia merupakan jenis tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila pengaduan dari pihak yang dirugikan atau korban. Jadi delik ini tidak akan berlaku jika tanpa bukti atau tidak di-share ke sosial media. Delik aduan itu berlaku dan bersangkutan dengan hukum ETE, atau jika misal contohnya seperti misalkan menyebarkan berita hoak atau di-share ke sosial media, itu baru kena delik aduan. Contoh delik aduan antara lain penghinaan ringan pasal 315 KUHP, penghinaan dengan lisan atau gambaran pasal 310 sampai 311 KUHP, penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal pasal 318 KUHP. Terima kasih. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh saya PBI Lustari. Pembahasan selanjutnya adalah unsur-unsur pencemaran nama baik,
Yang pertama adalah keterlibatan. Ada keterlibatan antara pihak yang mengucapkan kata-kata yang merusak nama baik dengan pihak yang dirusak nama baik. Keterlibatan ini dapat berupa pernyataan, tulisan, atau tindakan lain yang berhubungan dengan nama baik. Kedua, ada kata-kata yang merusak nama baik. Kata-kata yang diucapkan atau ditulis harus memiliki potensi untuk merusak nama baik. Kata-kata ini dapat berupa penghinaan, fitnah, atau pernyataan yang tidak benar. Yang ketiga, ada tidak benar. Pernyataan yang tidak benar dapat merusak nama baik. Pernyataan yang tidak benar dapat berupa pernyataan yang tidak sesuai dengan kenyataan, atau pernyataan yang sengaja dibuat untuk merusak nama baik. Yang keempat, dapat dipercaya. Pernyataan yang dapat dipercaya dapat mempengaruhi nama baik. Pernyataan yang dapat dipercaya dapat berupa pernyataan yang dibuat oleh seseorang yang dianggap memiliki kredibilitas. Yang kelima, dapat mempengaruhi nama baik. Pernyataan yang dapat mempengaruhi nama baik harus memiliki potensi untuk merusak nama baik. Pernyataan yang dapat mempengaruhi nama baik dapat berupa pernyataan yang dapat mempengaruhi reputasi atau citra seseorang. Yang keenam, tidak sesuai dengan hukum. Pernyataan yang tidak sesuai dengan hukum dapat merusak nama baik. Pernyataan yang tidak sesuai dengan hukum dapat berupa pernyataan yang melanggar hukum atau peraturan yang berlaku. Yang ketujuh adalah dapat dipertahankan. Pernyataan yang dapat dipertahankan harus memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertahankan secara hukum. Pernyataan yang dapat dipertahankan dapat berupa pernyataan yang didukung oleh bukti atau saksi. Untuk pembahasan selanjutnya adalah jenis-jenis pencemaran nama baik. 1. Penistaan. Pasal 310 ayat 1 KUHP. Tindakan menyebabkan ketakutan atau kebencian di masyarakat terhadap seseorang atau suatu lembaga dengan cara yang tidak benar. Yang kedua adalah penistaan dengan surat. Pasal 310 ayat 2 KUHP. Tindakan menulis dan menyebarkan tulisan yang merugikan dan merusak reputasi seseorang atau suatu lembaga. Ketiga, fitnah. Pasal 311 KUHP. Tindakan menyebarkan kabar bohong atau tuduhan tidak benar terhadap seseorang dengan tujuan merugikan dan merusak citranya. Yang keempat adalah penghinaan ringan. Pasal 315 KUHP. Tindakan menghina seseorang dengan cara yang tidak berat. Yang kelima adalah penghinaan berat. Pasal 316 KUHP. Tindakan penghinaan seseorang dengan cara yang lebih berat. Dan untuk pembahasan selanjutnya adalah ancaman hukuman pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP pasal 310 tentang penghinaan dan pasal 311 tentang pencemaran. Pencemaran nama baik dapat berupa fitnah, penghinaan, atau menuduh melakukan sesuatu hal yang tidak benar yang dapat merugikan reputasi dan nama baik seseorang. Bentuk pencemaran nama baik dapat berupa perkataan lisan, tulisan, gambar, atau melalui media lainnya yang menyebarkan tuduhan tidak benar. Yang terakhir adalah pencemaran nama baik merupakan delik aduan, yang artinya pihak yang merasa nama baiknya tercemarkan harus terlebih dahulu melaporkan atau mengadukan kepada pihak yang berwenang. Bagi